Hai Halo Mas, Mom, kembali lagi di Mom's Talk sama Mama Nila dan juga Bidan ya. Mariam. Oke. Nah, untuk sekarang nih Bu Mariam Mm-mm. kita bakal bahas lagi nih pembahasan karena kita berdua lagi nih ya. Iya. Kita sekarang bahas tentang gumoh dan muntah bayi. Gumoh itu apa sih Bu? Apa dia memang ASI yang keluar atau kekenyangan atau gimana gitu sih Bu? Oke, jadi yang membuat momi-momi bertanya-tanya ya. Iya. Jadi ini anakmu muntah apa gumoh sih? Habis Mm-mm. dinenenin keluar Keluar lagi, keluar lagi. ini asinya atau Dia gumoh. kekenyangan atau Heeh. gimana Dulu sih? pengalaman Mbak Nila gimana? Gumoh atau harus yang dilakukan apa dulu itu? Ini Jadi cerita-cerita sharing dulu ya. ya, Heeh. jadi gumoh itu biasanya kan langsung tak lap dulu nih Bu ya. Saya Mm-mm. lap dulu, terus habis itu Mm-mm. tuh saya gini-giniin, Oke, kayak buat sendawain ya. disendawain gitu kan, Heeh. disendawain gitu. Jadi saya mikirnya kalau udah disendawain itu nanti nggak gumoh. Saya Mm-mm. mikirnya kayak gitu. Mm-mm. Terus saya mikirnya gumoh itu kekenyangan. Misalnya dia gumoh nih, oh ya udah nggak usah disusuin lagi. Itu benar nggak sih? Oke gitu ya. Jadi gumoh sama muntah itu beda Oh ya. beda. Ya beda, kalau gumoh itu mengeluarkan ASI ya, ASI. Ya Jadi sih. tidak ada diikuti oleh penyakit tertentu. Tapi kalau muntah itu memerlukan tenaga buat ngeluarin. Jadi ada kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang atau bayi itu muntah. Kalau gumoh itu keluarnya ASI, jadi setelah 2 sampai 3 menit itu dia keluar, dan mengeluarnya itu mengalir Mbak, kan enggak sampai muncrat yang Iya, kayak enggak ada muntah tenaga bok yang gitu ya. Di gumoh itu bisa keluar 2 sampai 3 kali setelah menyusu. Setelah menyusu. Dan itu Berarti volumenya masih normal. Ya. volumenya bisa 2 sampai 3 sendok teh. Jadi enggak terlalu Nggak banyak. banyak gitu ya. Itu kalau gumoh itu beda. Kalau muntah, jadi reaksi tubuh terhadap sesuatu, entah dia alergi, entah dia ada suatu penyakit, dan warnanya pun beda. Bukan ASI saja yang dikeluarkan, tapi bisa nanti warnanya kehijauan, kekuningan, bahkan ada yang darah gitu. Ya. Tapi itu masuk ke gumoh dulu nih ya Bu ya. Oke. Nah untuk gumoh ini tuh biasanya sampai usia berapa sih? Apa itu khusus bayi yang baru atau sampai usia 1 tahun pun mungkin bisa gumoh atau gimana Bu? Untuk yang paling sering berdasarkan jurnal itu atau penelitian, yaitu yang paling sering itu 1 sampai 3 bulan. Ya, penyebabkan salah satunya karena lambungnya itu kan belum menutup sempurna. Jadi lambungnya masih kecil tuh Mbak, terus minumnya dia kan biasanya refleks hisapnya banyak banget. Akhirnya lambungnya enggak muat, terjadilah gumoh, kekenyangan itu. Iya. Tapi kalau lambat laun lambungnya itu udah makin besar, dia tuh udah mampu menopang untuk makanannya. Jadi makanan yang berupa ASI tadi bisa ditopang, dia masuk dan tidak akan keluar lagi. Jadi seiring bertambahnya usia itu gumoh akan semakin berkurang. Berarti memang semua bayi itu masih kewajaran ya Bu ya kalau gumoh itu tadi. Gitu. Oke. Tapi itu tadi Bu, normalnya ini ya kan takutnya tuh kan sering gumoh. Tapi sebenarnya dalam batas normalnya itu gumoh itu berapa sih untuk berapa kali gitu untuk gumohnya itu sendiri? Oke, jadi masih normal. Gumoh yang masih normal itu kita pantau dengan BB-nya juga Mbak. Kalau BB-nya dia bagus, itu enggak masalah, pipisnya bagus, enggak masalah, berarti tidak ada indikasi suatu penyakit. Tapi kalau dia neneknya itu bagus, neneknya udah sering, terus dia tuh gumoh terus, berarti ada indikasi di pencernaannya enggak? Perlu diwaspadai. Berarti kalau itu ada indikasi entah di pencernaannya ada penyakit, nanti bisa konsultasi ke dokter anaknya. Berarti memang gitu. kalau ada terlalu banyak gumohnya itu tadi harus diwaspadai. Apakah ada tanda-tanda gangguan kesehatan itu tadi, mungkin gangguan pencernaan seperti itu ya Bu ya. Berarti untuk penyebab gumoh ini tadi itu ya sudah dijelaskan sama Ibu Mariam. Yang pertama mungkin kekenyangan, lambungnya terus masih kecil jadi neneknya yang masuk sama kebutuhannya itu masih banyak. Ya kebutuhannya belum sesuai dengan ukuran lambungnya. Itu sama nggak sih antara bayi perempuan dan bayi laki-laki? Karena kan biasanya kalau laki-laki itu kan katanya neneknya kuat ya, gitu ya, mitos ya. Jadi sama aja, karena kan ukuran lambung kalau 3 hari pertama itu kan masih sak kelereng. Terus nanti seminggu itu masih sak kelereng besar, 10 hari pertama itu masih sak bola pingpong. Jadi seiring bertambahnya usia itu organ-organnya juga makin berkembang lambungnya. Makanya
jangan buru-buru dikasih susu formula. Kadang ya Mbak ya, jadi dikira Bu. nangis terus padahal sudah dibahas tadi ya, masih adaptasi. Jadi jangan buru-buru susu formula. Jadi memang lambungnya ini bertahap berkembangnya sesuai dengan kebutuhannya minumannya itu dari ASI-nya tadi. Padahal dengan pengalaman saya nih ya Bu ya, itu kan pada waktu itu kan saya melahirkan. Nah itu tuh memang ASI-nya waktu itu nggak keluar, jadi kayak cuma netes gitu aja. Nah emang anak saya tuh nangis terus gitu. Nah terus akhirnya karena ya mungkin saya ibu baru ya kan. Nah terus pada saat itu tuh akhirnya dikasih susu formula karena memang nggak keluar. Terus kan keluarga panik ya. Kan gimana sih ini tuh namanya kelaparan nggak bisa kayak gitu-gitu kan. Akhirnya dikasih super, sedih banget. Padahal kan belum tentu lapar, sebenarnya kan masih ada cadangan lemak buat 3 hari bayi itu tidak nenen, tapi dengan catatan udah pipis, tidak panas itu. Jadi dengan ada catatan-catatan tertentu. Jadi memang lambungnya itu berkembang sesuai dengan usianya. Jadi tidak perlu worry ya Mom yang di sana kalau bayinya itu ASI-nya mamanya belum keluar. 3 hari pertama ya kan, sabar tetap diusahakan. Iya, dinenenin terus. Nanti juga pasti akan keluar. Pokoknya semangat terus tuh. Iya. Jangan panik dulu ya Bu ya. Soalnya benar-benar kalau ibu baru tuh panik dan aduh, apalagi kalau misalnya banyak faktor ya, nggak sendirian itu kadang kan faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan itu udah langsung nanti oke. Jadi curhat nih ya Mbak Nila ya. Apalagi belum tahu tentang parenting itu tadi, nggak banyak baca tentang lihat podcast atau baca-baca itu tadi. Ilmu parenting udah deh, memang benar sih Bu. Nonton video di podcast kita di Doodle Eksklusif. Nah itu tadi Bu, berarti kalau sering gumoh pun juga nggak bahaya ya Bu kalau misalnya frekuensinya itu lebih seperti itu. Terus kalau ngurangi frekuensi gumoh itu Bu, apakah ngurangi kita nenenin atau gimana Bu? Itu jadi enaknya tuh, untuk frekuensi gumoh itu kan tidak semua bayi gumoh ya. Ya udah kalau neneknya kan memang ada neneknya itu satu payudara, bayi itu 30 menit. Terus nanti gantian kanan kiri. Sudah. Nanti ada yang bayi itu nenen terus ya. Nenen terus dia dalam fase-fase growth spurt ya, biasanya yang terjadi 6 minggu, 2 minggu neneknya itu berlebihan. Akhirnya lambungnya itu tidak mampu untuk menampung ASI. Dapat gumoh. Jadi sebenarnya idealnya kalau sudah nenenin udah 30 menit sudah cukup saja dan dipantau pipisnya. Terus jangan lupa disendawakan setelah nenen. Jadi biar untuk mengurangi gumoh itu lagi. Tadi ya. Berarti fix untuk menyedawakan bayi itu supaya mengurangi gumoh. Gitu. Selain menyedawakan itu mungkin ada lagi bukan dipijat atau gimana? Iya, ada pijat nanti di area perut ya biar perutnya itu nyaman gitu. Siap Bu. Jadi memang ada kalau cara khususnya Bu untuk menyedawakan bayi itu cukup digini-giniin aja. Ada nih jadi ada 2 gerakan ya. Yang pertama nanti bisa diberdirikan, ini ditolehkan sini ya, ini dipegangin terus nanti ditepuk-tepuk. Kadang ada bayi yang sampai ya sampai gelegean ya. Nah, gini ya. Di sini meminimalkan untuk gumoh. Terus boleh juga ditengkurapkan ya. Dielus-elus atau tetap ditepuk? Oh, ditepuk. Nanti ditengkurapkan, di pangku kita boleh. Jangan lupa ini menghadap ke samping ya. Biar bisa biar nafas gitu ya. Nanti tidak kejepit. Terus nanti di area sini ditepuk. Ditepuk juga. Nah, perlahan-lahan kurang lebih 1 sampai 2 menit, Mbak. Jadi biar nanti gelegean itu tadi. Habis itu udah nenen lagi, tidur lagi. Nah, berarti itu tadi ya cara-caranya khusus itu. Nah, itu tadi kan soal gumoh ya Bu ya. Tapi pada saat nepuk-nepuk itu kan takut gak sih kalau pas muntah gitu kan, takutnya pas ditepuk-tepuk terus ternyata dia keluarnya banyak, itu tuh sama gak sama muntah sama gumoh itu tadi? Seperti yang dijelaskan di awal tadi ya. Beda. Jadi terus setelah nenen biasanya jangan langsung ditidurin. Jadi agak tipsnya lagi agak diberdiriin gini. Jadi kan kadang kalau nenenin kan langsung ditidurkan. Itu jangan langsung ditidurkan ya, paling enggak 30 menit. Itu biar tidak langsung ditidurkan. Itu biar tidak gumohnya tadi. Jadi kalau muntah, yang tadi yang dipertanyakan yang gumohnya sama muntah, kalau udah ditidurin ternyata dia gumoh. Nah, kalau gumoh kan normalnya 2 sampai 3 menit. Kalau udah terjadi lebih dari itu, kita waspada dia muntah. Nanti kita
evaluasi lagi apa itu yang keluar isinya apa gitu. Mungkin kalau misalnya gumoh itu kan tadi yang disampaikan sama Bu Maryam dia ASI ya. Nah, cuma kalau muntah itu mungkin sesuatu yang udah diolah di tubuhnya iya. Kayak baunya itu pasti beda gitu. Dari ASI. Jadi intinya lebih lama keluarnya daripada gumoh. Kalau gumoh kan langsung tuh Mbak. Kalau muntah ada jedanya gitu. Jadi jedanya entah beberapa menit dari makan, minimal 30 menit lah dari dia nenen atau makannya itu udah masuk kategori muntah. Dan diobservasi lagi isinya apa, warnanya apa, terus ada gangguan adik-adiknya, pernafasannya seperti apa gitu. Kan kalau untuk bayi kan belum makan nih ya Bu ya. Nah itu kan tadi kan dikasih tahu yang muntahnya itu apa. Nah kalau si bayi ini kan full ASI atau SUFOR nih. Nah untuk bisa membedakan penyebabnya itu muntah itu apa sih Bu? Terus bayinya itu tuh apa bisa kita bedakan gak sih antara muntah sama gumoh itu tadi? Oke, jadi kita bahas lagi antara muntah dan gumoh karena minumnya baru ASI gitu, aja ya, baru ASI aja atau mungkin kondisi tertentu bayi penggunaan susu formula. Jadi memang yang dibedakan itu nanti yang keluar berupa apa? Berupa warnanya apa? Kalau ASI kan bening ya. Warnanya apa? Ada kekuningan kah? Ada kehijauan kah? Terus adakah kalau lebih kental banget. Kalau dia batuk pilek biasanya ada kayak dia riaknya ya, nada haknya itu. Jadi memang ada kental-kentalnya. Terus kita lihat bayinya ini dia nafasnya seperti apa? Kan normalnya nafas itu 40 sampai 60 kali dalam 1 menit. Tapi kalau dia ternyata lebih cepat dari 60 menit atau lebih kurang berarti ada indikasi bahaya. Terus pas mengeluarkan itu bayinya lemas apa tidak? Maksudnya dia pasti kalau dia sakit itu pasti kan lemas, ada ekspresinya ya Bu ya. Tidak aktif, entah demam, berarti itu ada indikasi untuk muntahnya tadi. Jadi untuk ikutan muntah perlu kita waspadai ikutannya seperti apa, seperti warnanya, kondisi bayinya mengalami kesakitan apa tidak. Terus ada juga yang dikasih formula ternyata dia alergi ya. Nanti kan reaksinya tubuh mengeluarkan suatu bakteri atau itu dengan cara muntahnya. Kan ada beberapa yang alergi, tapi untuk ASI sejauh ini belum ada sih penelitian yang mengatakan alergi itu belum ada sih. Berarti gitu. Salah satu penyebab muntah bayi itu tadi kan ada SUFOR tadi ya Bu ya. Nah selain itu tuh ada nggak sih Bu penyebab ada lainnya? Terlalu kembung ya, terlalu kembung. Jadi banyak udara yang masuk seperti penggunaan empeng atau dot yang berlebihan. Jadi kan penggunaan empeng atau dot yang berlebihan itu akhirnya akan ada udara yang masuk ke perut ya, ke pencernaan. Akhirnya perut akan kembung. Reaksinya untuk mengeluarkan kembung tadi dengan muntah. Salah satunya itu. Kan kalau ASI itu kan dihisap keluar ya, tapi kalau dot itu tanpa dihisap pun dia akan masuk. Akhirnya kalau tidak sadar udah habis diempengin, akhirnya udaranya yang masuk bukan susunya tapi udaranya yang masuk. Itu sering terjadi kalau misalnya dia ini Bu, kalau dia misalnya dia nggak pakai ASI, terus empeng botol ya kan, sampai dia ketiduran, terus emaknya juga ketiduran, itu pernah terjadi Bu. Berarti memang gitu. Jadi hati-hati penggunaan botol, empeng. Jadi memang tidak direkomendasikan dari dunia perasian, lebih baik langsung. Tapi kalau tidak bisa pakai botol, pakai empeng ya pakai sendok atau pakai gelas, cup feeder itu bisa. Nanti kalau lebih jelasnya mau konsultasi bisa datang ke tempat praktek saya. Boleh, ya Mbak Nila. Siap dong untuk selanjutnya ya Bu ya. Iya. Berarti Bu kalau dimuntah itu tuh terjadi ke semua bayi atau khusus yang memang dia ngerasa sakit aja gitu. Oke, berarti kalau bayi yang muntah itu berarti ada terindikasi dia badannya kurang nyaman alias sakit. Iya, entah dia sakit karena demam, ada masuk angin, entah dia batuk pilek, gangguan pencernaan, entah diare. Kalau yang udah makan karena dia tidak cocok pada satu makanan, kan reaksi tubuhnya mengeluarkannya itu. Berarti yang harus kita waspadai saat muntah itu gimana Bu untuk bayi itu? Jadi apakah diasiin aja, dinenenin dulu gitu atau gimana Bu? Jadi kalau muntah itu kan rentan dehidrasi ya. Jadi pertolongan pertama tidak boleh panik. Jadi nanti muntahnya dielap. Diobservasi nih berapa kali, warnanya seperti apa, dicek perutnya kembung tidak, tetap
dinenenin terus. Tapi kalau ada tanda-tanda dia itu sakit, umpamanya dehidrasi kan ubun-ubunnya cekung, kulitnya keripu, dia letargis atau ndak aktif, itu salah satu tanda-tanda dehidrasi yang harus segera dibawa ke tenaga kesehatan gitu. Gitu, jadi ya paling enggak kita juga harus tetap mengasihi ya Bu ya. Tetap dinenenin dulu, pasti dia akan mau. Tapi kalau dia dinenenin ndak mau, udah tanda-tanda dehidrasi, takutnya dehidrasi tambah makin berat. Karena kalau muntah itu memicu, salah satu penyebab dehidrasi pada anak atau bayi gitu. Oke. Berarti ketika itu sudah mulai terjadi tanda-tandanya itu tadi, itu harus kita waspadai untuk kita bawa ke dokter atau pelayanan kesehatan terdekat ya Bu ya. Gitu, biar tidak terjadi dehidrasi biar yang lebih lanjut. Biar tidak terlambat juga ya untuk penanganannya. Karena kalau udah terlambat umpamanya dikasih infus itu lebih susah masuknya kalau udah dehidrasi itu. Jadi rentan ya anak-anak untuk terjadi dehidrasi, apalagi kalau udah terjadi muntah atau diare. Itu penyebabnya gitu. Oke, baik Bu. Nah tadi tuh pengen tahu detail Bu untuk yang pijat bayinya. Tadi kan yang pas Ibu praktekin itu kan untuk menyedawakan ya. Nah susah banget ya ngomong menyedawakan karena udah gak nyedawain nih Mbak. Iya kayak lama udah lama ya 4 tahun yang lalu guys. Nah pengen tahu Bu, nah kalau ini tuh pengen tahu caranya tuh untuk pijat bayi yang sering gumoh atau muntah itu di area mana yang dipijat atau harus seperti apa gitu. Nanti jadi kita ajarin tutorial ya mau di rumah yang pijat singkat yang bisa dilakukan di rumah. Nanti Mbak Nila bisa dipraktekin juga. Boleh. Jadi nanti tetap kita cuci tangan dulu, jangan lupa pakai minyak penghangat, tentunya dari Doodle Exclusive ya. Pasti. Jadi nanti tangan kita boleh dikasih minyak dari perut. Kalau bayinya udah puput enggak masalah, tapi kalau belum puput usahakan merongga gini ya Mbak ya. Gitu, jangan sampai kena gitu ya. Kalau udah puput ya sudah. Dari atas nih, dari perut sini kan area perut sampai sini kurang lebih 8 kali. Nah 8 kali nggak masalah ya Bu kalau perut itu dipijat ya. Nggak masalah. Soalnya tuh saya takut tuh ya, takut Bu. Jadi sampai sekarang pun ya Bu ya, sampai sekarang pun belum pernah pijat sendiri perut karena ya pengalaman anak saya itu Bu. Nah ini 8 kali. Terus nanti boleh lagi dari atas tadi kan sampai di atas simpisis ini, nanti boleh lagi sampai ke bawah, kakinya lembut dan saja, kaki, ya. Lembut saja 8 kali. Terus yang kedua ini dari pusar ya, mendorong kotoran ya dari ileosekal. Nah ke sini kanan kiri. Oke, jadi biar perutnya nyaman. Nah terus ada bulan matahari. Nah bulan setengah dari lingkaran. Kiri ke kanan gitu ya. Terus matahari lingkaran penuh. Ganti lagi, kecil dulu ya, setengah dulu besar. Karena ini mendorong kotoran dari kolon ascendant ke descendannya. Nah terus ini yang paling disukain mami I love you ya, I love you terbalik. Jadi dari I, huruf I, terus love, L terbalik, set, ganti you. Nah jadi dari huruf I saya ulangin lagi dari kiri ya. Terus love, L terbalik, makanya disebut I love you ya. Terus you, L dan terus jangan lupa kita keluarkan rongga, udaranya. Nah ditepuk-tepuk. Nah ini bisa mengeluarkan udara. Salah satu kembung kan ini teknik mengeluarkan udaranya dengan jalan-jalan di perutnya ini, gerakan yang ringan. Gitu, biar Mbak untuk Nila. Pencernaan juga lancar. Pencernaan lancar. Udara yang ada di dalam atau gas itu bisa biar keluar tidak gitu numpuk, ya. Biar tidak kembung, BAB lancar juga gitu. Berarti itu ibarat kata nih abis mandi pun dipijat sama mami sendiri boleh bisa, gitu ya Bu ya, dengan cara tutorial tadi ya Bu ya. Iya, biar dilakukan di rumah biar nanti meminimalkan angka kejadian gumoh, muntah, melancarkan pencernaan gitu. Oke, Mbak siap. Nila. Wah, saya jadi belajar ya ampun kenapa sih kita nggak ketemu ya dari pas saya hamil ya Bu. Nanti yang kedua ya kita belajar selanjutnya. Terima kasih banyak loh Bu Mariam. Jadi saya di sini juga banyak banget belajarnya, ngobrol banyak sama Bu Mariam di sini. Dan mudah-mudahan juga moms di rumah ya, dimanapun berada juga belajar dari sini. Karena podcast ini, Mom's Talk ini sangat-sangat bermanfaat benar-benar untuk
kita aplikasikan sebagai moms baru ataupun moms untuk yang selanjutnya gitu. Oke, mau ngingetin juga ya moms ya, kalau Moms Talk ini selain di YouTube-nya juga jangan salah ya, YouTube-nya itu Doodle eksklusif ya kan. Selain di YouTube juga ada di Spotify, ada juga di Apple Podcast dan Noise gitu. Dan ini tentunya pembahasan mengenai parenting, tentang bayi dan lain-lain. Intinya sangat-sangat bermanfaat deh seperti itu. Oh iya Bu, si Doodle ini juga dia lagi ngeluarin produk baru loh. Iya, namanya ada Doodle Daily Baby Lotion. Nah ini mau ngasih tahu ya Bu ya, Doodle Daily Baby Lotion ini efektif mempertahankan kelembupan alami kulit bayi dengan memberikan kelembapan dan nutrisi. Dia menggunakan formula natural, active ingredients, ada sea butter, ada sunflower oil, ada almond oil, dan vitamin E yang dapat aman diaplikasikan pada tubuh dan wajah bayi. Nah ini kandungannya juga ada sea butter, ada almond oil, ada sunflower oil, dan vitamin E yang mampu melembabkan kulit bayi, menutrisi dan meregenerasi kulit bayi agar tampak cerah dan kenyal. Ada antiinflamasi juga, mengandung melindungi kulit dari bakteri yang menyebabkan penyakit seperti bisul dan impetigo, terus menyamarkan bekas luka pada kulit bayi, melindungi kulit bayi dari kerusakan aktif akibat radiasi UVB. Nah, si Doodle Daily Baby Lotion ini didesain memiliki tekstur dan wangi yang super lembut sehingga memudahkan teraplikasi di kulit bayi dengan wangi yang menyenangkan. Nah, gunakan Doodle Daily Baby Lotion setiap hari ya Mam, saat di rumah atau saat bepergian untuk memperoleh atau mempertahankan kelembutan alami kulit bayi. Nah, ini bisa langsung diorder di official marketplace Doodle eksklusif. Jangan lupa ya Mom, segera order produk ini baru nih ya, produknya. Cocok buat si kecil. Biar kulit semakin kenyal dan glowing. Iya, halus juga. Oke, siap deh. Langsung CO nih. Terima kasih Bu Mariam atas waktunya. Sama-sama Mbak Nila. Dan Moms di rumah juga terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah.